bermanfaatlah di hari saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya, Dewi Pramusia Putri binti Bambang Susatyo, kepada engkau dengan mas kawin Bambang Mulia 207 gram, uang 2.023 rupiah, perhiasan emas 7.030 karat gold dan seperangkat alat sholat tunai. Saya mengucapkan bahwa ini Pramusia Putri binti Bambang Susatyo dengan mas kawin tersebut belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين فضلهم الله فضلا كبيرا. Yang saya muliakan sahibul walimah, Bambang Haji Dr. Haji Bambang Susatyo beserta Ibu Dewi Puspa, Bapak Nur Faruk Fadilah, Bapak Trandes Ruslan Asfad beserta Ibu Nurdana dan kedua mempelai Nurul Faruk Fadilah dan Dewi Pramusia Putri, Bapak Prabowo Subianto, Lanyala, dan para undangan sekalian yang saya muliakan. Pagi hari ini kita telah bersama-sama menyaksikan perkawinan antara kedua anak kita, Nurul Faruk dan juga Dewi Pramusia. Mudah-mudahan kedua mempelai ini diberkati Allah dan dipanjangkan umurnya, panjangkan jodohnya, dan diberkati rezekinya. Yang penting untuk kedua mempelai yang harus dipahami bahwa pernikahan itu merupakan kesepakatan, merupakan perjanjian yang di dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidha, artinya perjanjian yang kuat antara suami dan istri. Di dalam Al-Quran itu ada 3 yang dikategorikan sebagai mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang kuat itu ada 3. Pertama, perjanjian Allah dengan kaum Bani Israel. Dalam Al-Quran disebut wa akhadna minhu mitsaqan ghalidha. Saya ambil perjanjian dengan mereka Bani Israel dengan perjanjian yang kuat. Yang kedua, perjanjian antara Allah dengan para nabi dan para rasul. Al-Quran disebut wa akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Musa wa Ibrahim wa Isa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Saya ambil perjanjian dengan mereka para nabi, dengan engkau Muhammad, dengan Nuh, dengan Ibrahim, dengan Musa, dengan Isa, dengan perjanjian yang kuat.
Nah, yang ketiga, perjanjian antara suami dan istri. Akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi perjanjian suami istri itu dipersamakan antara perjanjian Allah dengan Bani Israil dan antara perjanjian Allah dengan para nabi. Karena sesungguhnya perjanjian suami istri itu juga perjanjian antara suami dengan Allah. Walaupun secara lahiriahnya nampaknya antara suami dan istri, tetapi sesungguhnya seperti dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, "Li'an al-akhir bil ahdi minkum haqiqatan wallah." Sebenarnya yang mengambil janji pada kamu, para suami, dan sesungguhnya adalah Allah. Istri-istri itu hanya perantara, hanya sebab saja. Oleh karena itu hati-hati. Jadi suami-suami ini hati-hati. Tinggal menyatakan, ini Ananda Nurul, karena ketika kamu mengatakan saya terima nikahnya, kawinnya, itu berarti kamu sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, memelihara, menggauli istri kamu itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ittaqullah fin nisa." Takutlah kalian kepada perempuan-perempuan itu. Innakum akhadtuhunna bi amanatillah, karena kamu mengambil wanita-wanita itu, perempuan itu atas dasar amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu memperoleh kehalalan untuk mengambil kehormatannya itu melalui kalimat-kalimat Allah. Hati-hati, termasuk kita semua, laki-laki, termasuk saya, termasuk bapak-bapak juga, dan semua. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwasanya perkawinan adalah mitsaqan ghalidha. Oleh karena itu, saya nasihatkan pertama, karena perkawinan itu penting. Yang pertama kali itu luruskan niat kalian. Niat kalian. Karena segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Makanya kata Nabi, perbuatan kelihatannya duniawi jadi menjadi perbuatan ukhrawi, akhirat, berpahala karena niat yang baik. Harus diniat. Tapi banyak perbuatan kelihatannya akhirat, dia menjadi amal dunia bahkan maksiat karena niatnya yang jelek, isu dunia. Karena itu niatkan kalian dalam perkawinan ini untuk melaksanakan amanat Allah, mengikuti Rasulullah, ya, supaya berpahala. Ya, niatnya di pengantin baru. Lalu pengantin yang sudah lama, saya juga nasihatkan. Kalau dulu niatnya belum lurus, sekarang niat lagi. Ya, namanya memperbarui niat, tajdid niat, atau memperbaiki niat, tashihul niat. Jadi bapak-bapak ibu yang dulu niatnya belum beres, sekarang niat lagi, supaya sisa perkawinannya itu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bagaimana suami Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan, bagaimana istri Anda dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kenapa? Karena tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna tanpa cacat, tidak ada. Mesti ada kurangnya.
ada sisi-sisi yang menyenangkan, ada juga sisi-sisi yang menyebalkan. Itu mesti ada itu. Waktu belum jadi suami tidak tahu suaminya seperti apa. Ketika sudah jadi suami, tahu-tahu kalau tidur ngorok ternyata, bahkan ngiler. Dari mana suami Anda itu dengan segala kengorokan dan kengilerannya itu? Belum jadi istri tidak tahu istrinya seperti apa. Kenapa? Karena perempuan itu beda-beda. Ada yang susah diajak ngomongnya nggak seminggu sekali. Tapi ada perempuan itu kalau ngomong seperti petasan. Suaminya ngomong satu kalimat, istrinya kayak petasan. Ada istri itu yang susah tersenyum. Maka ada orang yang bilang kayak malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga neraka, nggak pernah senyum, susah senyum. Tapi ada juga orang perempuan nggak pernah berhenti senyum. Di rumah senyum, di jalan senyum, di mana-mana senyum. Ada juga perempuan itu nurut sekali. Ada orang ibaratkan itu kayak Siti Khadijah, ditinggal Nabi berkhalwat di Gua Hiro, pulang Nabi di utara disambut, diselimuti. Tapi ada juga perempuan yang galak, gitu kan? Tidak sampai terima istri Anda dengan segala kebaikan, kenurutan dan kegalakan yang ada padanya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jadikanlah rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah itu yang harmonis, yang tenteram. Ada untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, pertama harus ada mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Oleh karena itu, rumah tangga yang tidak ada saling mencintai tidak akan ada harmonis. Pasti akan saling membenci. Kawin paksa itu tidak benar, tidak baik, karena tidak akan harmonis, tidak akan ada sakinah. Yang kedua itu rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang itu lebih awet daripada mawaddah. Lalu cinta itu biasanya hanya waktu pertama-tama saja. Ya, kesononya itu sudah tidak lagi. Yang ada adalah kasih sayang. Itu rahmah. Seorang suami dia tetap sayang pada istrinya walaupun sakit. Karena apa? Karena ada rahmah, karena kasih sayang. Begitu juga seorang istri walaupun suaminya sudah sakit, diurus oleh istrinya, bukan lagi mawaddah tapi rahmah, kasih sayang. Nah, kasih sayang ini yang akan membawa sakinah sepanjang masa. Dan ketiga, untuk bisa sakinah itu adalah husnul tafahum, saling pengertian. Lalu saling pengertian itu tidak akan terjadi konflik. Jangankan benar, salah pun dimaklumi, saling pengertian. Tapi kalau dasarnya itu salah pengertian, su'ut tafahum, jangankan benar,
Jangankan salah, benar pun disalah-salah. Nah, itu kenapa? Jadi mawaddah, rahmah, husnul tafahum itu sebenarnya bukan hanya untuk rumah tangga saja. Di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kalau kita ingin menjadi husnul tafahum, akan menjadi sakinah, menjadi harmonis, ya harus ada mawaddah, saling mencintai antara satu sama lain, harus ada rahmah, saling menyayangi, dan harus ada husnul tafahum, saling pengertian. Kalau ada saling pengertian, tidak akan ada konflik. Pasti. Makanya Nabi mengatakan juga begitu. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lain di dalam saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, kal jasadil wahid, kayak tubuh yang satu. Di masyarakat kayak tubuh yang satu. Idza istaqama minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad. Kalau salah satu anggotanya sakit, yang lain ikut sakit. Itu perumpamaan kita. Jadi kalau kita ingin membangun bangsa yang harmonis, bangsa yang sakinah, di dalamnya harus ada mawaddah, harus ada rahmah, saya harus ada husnul tafahum, saling pengertian. Sehingga ada satu cerita orang yang rumah tangganya tidak pernah konflik seumur hidup sampai tua, sehingga istrinya itu kepengen bertengkar. Kapan saya bisa bertengkar sama suami? Apa namanya itu? Kepingin, karena tidak pernah dalam hidupnya. Akhirnya suaminya itu dibikin baju, tangan kanannya sempit, tangan kirinya lebar. Si istri nanti itu dipakai, marah suami saya. Nah, itu saya ingin dapat. Pertama, bisa bertengkar dengan suami. Tapi apa yang terjadi? Begitu dipakai oleh suaminya bilang, istri saya ini pinter sekali. Jadi tidak jadi konflik. Kenapa? Saya ini tukang nulis. Lalu nulis, tangannya ini kan kalau kecil dari bertulis saya. Habis nulis kan gerak, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak ada. Yang dulu ada biasanya apa namanya itu kipas yang dari bambu itu. Oleh karena itu, nah ini tangannya lebar, jadi buat kipas, jadi enak. Jadi kalau ada husnul tafahum, saling pengertian, dibuat konflik saja tidak bisa. Itu adalah dalam rumah tangga. Jadi kalau Anda ingin sakinah, harmonis, harus saling pengertian, harus banyak maklumnya. Jangankan benar salah pun dimaklum dia, kemudian tidak konsen atau lagi apa maklum lah, lagi apa gitu. Nah, ini saya kira itu yang saya nasihatkan. Insya Allah rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah, karena di dalamnya ada mawaddah, ada rahmah, ada husnul tafahum. Dan ingat, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidha. Bagi kita bangsa Indonesia, saya mengatakan, walaupun tidak ada di Al-Quran, tapi perjanjian nasional kita, saya nyebutnya al-mitsaqul watani, perjanjian bangsa kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Menurut saya, walaupun itu tidak masuk dalam Al-Quran, tapi bagi kita bangsa Indonesia, itu juga mitsaqan ghalidha. Itu perjanjian yang kuat, dan kita bisa menjaga ini
perjanjian yang kuat ini, insya Allah kita bangsa Indonesia akan selamat. Selamatkan rumah tangga, selamatkan bangsa, selamatkan negara, dan kita menganggap perjanjian nasional kita dianggap sebagai mitra lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah kama alafta baina Musa wa Safura wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin wa Hadidatul Kubra. Ya Allah, pertautkanlah kedua mempelai ini seperti yang Kau pertautkan antara Nabi Adam dan Hawa, antara Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, antara Nabi Musa dengan Siti Safura, antara Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijatul Kubra. Allahumma barik lahum wa jama' bi'aidin bainahuma. Ya Allah, berkatilah keduanya dan kumpulkanlah, satukanlah keduanya dalam keadaan yang baik. Allahumma balligh yassir umurahuma wa balligh muradahuma. Ya Allah, mudahkanlah urusan keduanya dan sampaikanlah keinginan harapan keduanya. Wa balligh maqasidahuma wa qdi hajatihima. Ya Allah, sampaikanlah maksud keduanya dan penuhilah hajat keduanya. Wa aslih jami'a umurihima, umuri dinihima wa umuri dunyahuma. Perbaikanlah semua urusannya, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Allahumma rzuq lahuma al-awlad wal ahfad as-salihin lahuma. Berikanlah keduanya anak-anak cucu yang saleh. Warzuqil mahabbata wal mawaddata wal rahmata wa husna tafahumi bainahuma. Berikanlah kepada keduanya mawaddah, rahmah dan saling pengertian. Wa adim ta'alluqahuma ila akhir hayatihima. Dan langgengkanlah hubungan keduanya sampai akhir hayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.